Baik, pendengar bersama dengan Kasipitsus, Pak Soli. Hari ini ada penetapan tersangka lagi dugaan korupsi ya di Kejaksaan Negeri Gunung Soli. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan kasus ini? Baik, ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 5 Laheba, Kecamatan Laheba, Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2017. Ini merupakan kegiatan dari Kementerian Pendidikan. Kemudian dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Nah, anggaran yang dipergunakan itu sebesar kurang lebih 2,6 miliar. Nah, kemudian berdasarkan surat perintah penyidikan, kami telah melakukan pengumpulan alat bukti dan penyidik telah memperoleh lebih dari 2 alat bukti. Kemudian ada pihak yang wajib diminta pertanggungjawaban untuk ditetapkan tersangka, yakni yang pertama inisial DSJ selaku pengawas atau konsultan lapangan, kemudian IJG inisial IJG selaku ketua pembangunan sekolah. Nah, adapun perbuatan yang mereka lakukan yaitu tidak melaksanakan tugas atau kewajiban hukumnya sesuai dengan jabatannya, yakni misalnya tidak melakukan pemeriksaan rutin, evaluasi atas pekerjaan, atas kualitas atau kuantitas pekerjaan sebagaimana dalam juknis atau dalam draft yang telah ditetapkan. Contohnya dalam pemadatan tanah dilakukan dengan menggunakan batang kelapa, sedangkan yang seharusnya dalam draft itu, dalam juknis itu harus menggunakan dengan alat stamper, ada alatnya. Jadi mereka hanya menggunakan batang kelapa. Terus yang kedua, adanya pengeluaran yang tidak sah. Sampai hingga saat ini ada beberapa pekerja atau kelompok masyarakat tertentu yang belum dibayar gajinya, belum dibayar bahan materialnya. Nah, artinya kemana uang yang sudah dicairkan? Nah, akibat dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 621 juta rupiah. Nah, akibatnya juga bangunan sampai sekarang ini tidak bisa dipergunakan. Siswa tidak bisa belajar mengajar, bahkan masyarakat setempat sangat dirugikan. Nah, itu merupakan atensi pimpinan, ini merupakan kerugian masyarakat setempat. Nah, kemudian terhadap 2 tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian saat ini terhadap tersangka berdasarkan alasan objektif dan subjektif sesuai dengan pasal 21 KUHP, misalnya tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya, dan secara objektif perbuatan yang disangkakan kepada tersangka ini ancamannya lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu hari ini kita melakukan penahanan terhadap 2 tersangka di penahanan rutan Rumah Tahanan Negara di Lapas Kelas 2 Gunung Soli. Demikian yang bisa kami sampaikan. Iya, selain 2 orang ini, apakah ada dugaan tersangka lain nantinya dari hasil pengembangan? Ini masih tahap penyidikan, kemungkinan besar ada yang bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, sprindik ini apa udah sejak kapan dimulai penyidikan ini? Sprindik ini sprindik khususnya 12 Juni 2023 junto 15 Juli 2022. Pagu anggaran ini tertampung di Kementerian Pendidikan, PPK-nya pun di Kementerian Pendidikan, pejabat komitmennya di Kementerian Pendidikan. Nah, pagu anggarannya sebesar kurang lebih 2,6 miliar rupiah, dan itu sudah disalurkan ke rekening sekolah penerima swakelola. Tahun anggaran 2017. Berapa potensi kerugian? Kerugian negara perhitungan ahli sebesar 621 juta rupiah. Ada 2 sekolah, ada 2 kelas, ruang kelas dengan 2 gedung, 6 kelas, ruang
6 ruang kelas dalam 2 gedung itu tidak bisa dipergunakan oleh siswa sampai sekarang ini. Oke.